Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Afifatul Fauza Ridwan, Program Studi Sistem Informasi Angkatan 23. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pengembangan sistem informasi manajemen. Dengan adanya video ini diperuntukkan untuk memenuhi UAS dengan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang diampu oleh Ibu Wulan Andang Purnomo. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk pada materi yang pertama. Oke, pada materi yang pertama ialah hakikat pengembangan sistem informasi manajemen. Pertama ada definisi. Proses menciptakan dan mengimplementasikan informasi yang dirancang untuk membantu organisasi dalam mengelola data serta menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu untuk mendukung pengambilan keputusan. Pengembangan dipengaruhi oleh sejumlah hal, yakni produktivitas dan reliabilitas. Yang selanjutnya itu ada hakikat pengembangan sistem informasi manajemen. Yang pertama ada meningkatkan efisiensi, meningkatkan efektivitas, mendukung pengambilan keputusan, dan meningkatkan kualitas informasi. Selanjutnya ada metodologi dan pendekatan pengembangan sistem informasi. Yang pertama ada batasan metodologi, yakni kesatuan metode, prosedur, konsep pekerjaan, aturan, postulat yang digunakan oleh suatu ilmu pengetahuan, seni, atau disiplin lainnya. Yang kedua ada klasifikasi dan metodologi. Yang pertama ada functional decomposition methodologies. Yang kedua ada data oriented methodologies. Pada functional decomposition methodologies ini berfungsi untuk menekankan pada pemecahan dari sistem ke dalam subsistem yang lebih kecil sehingga akan lebih mudah untuk dipahami dan dirancang. Sedangkan pada data oriented methodologies ini, metode ini menekankan pada karakteristik dari data yang akan diproses. Selanjutnya, materi tentang model pengembangan dan penerapan sistem informasi manajemen. Yang pertama, ada model pengembangan sistem informasi manajemen. Dalam model pengembangan ini terdapat 4 bagian. Yang pertama, ada waterfall model. Rekan namanya, ini waterfall. Dalam Indonesia diartikan air terjun adalah tahapan dalam model ini disusun bertingkat. Setiap tahap dalam model ini dilakukan berurutan satu sebelum yang lainnya. Yang kedua ada model V. Model V ialah merupakan perluasan dari model waterfall. Disebut sebagai perluasan karena tahap-tahapnya mirip dengan yang terdapat dalam model waterfall. Yang ketiga ada simple interaction design model. Pada model perancangan ini, interaksi sederhana ini input atau masukannya hanya memiliki satu titik. Masukan tersebut diidentifikasi apakah sesuai dengan kebutuhan, lalu didesain sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Yang keempat ada model Star Life Cycle Model. Dalam siklus permodelan ini, pengujian dilakukan terus-menerus, tidak harus di akhir. Misalnya, dimulai dari menentukan konsep desain. Lalu, ada pembagian model penerapan sistem informasi manajemen. Yang pertama, ada model sequential linear sistem informasi. Yang kedua, ada model prototype. Yang ketiga, ada model rapid application development atau RAD. Yang keempat, ada model evolusioner. Yang kelima ada teknik generasi keempat atau 4GT, dan yang terakhir ada model Customer Relationship Management atau CRM. Oke, lanjut pada materi yang terakhir, yakni tentang implementasi pengembangan sistem informasi. Di dalam implementasi pengembangan sistem informasi ini terdapat beberapa tahap. Yang pertama ada tahap perencanaan, yang kedua ada tahap analisis, yang ketiga tahap perancangan atau desain, yang keempat tahap pembangunan fisik atau konstruksi, yang kelima ada tahap implementasi, dan yang terakhir adalah tahap pasca implementasi. Pada materi implementasi pengembangan sistem informasi ini juga memiliki faktor pendukung dan faktor penghambat dalam penerapan sistem informasi. Ada beberapa hal yang menjadi pendukung untuk penerapan sistem informasi. Yang pertama, adanya dukungan dari manajemen eksekutif. Yang kedua, keterlibatan end user. Yang ketiga, adanya penggunaan kebutuhan perusahaan yang jelas. Yang keempat, ada perencanaan yang matang. Dan yang
terakhir adalah harapan perusahaan yang nyata. Nah, selanjutnya adalah faktor penghambat. Ada beberapa hal yang menjadi faktor penghambat untuk penerapan sistem informasi. Yang pertama, kurangnya dukungan dari pihak eksekutif atau manajemen. Yang kedua, tidak memiliki perencanaan yang memadai. Yang ketiga, inkompetensi secara teknologi. Yang keempat, strategi dan tujuan yang tidak jelas. Dan yang terakhir, tidak jelasnya kebutuhan terhadap sistem.